Masa iya gak boleh ada sepak bola di Indonesia? Kalian, oknum supporter yang melakukan kericuhan di stadion Sijalak Harupat setelah laga pertandingan Persib melawan Persija Jakarta kemarin, gak mikir apa? Kedepannya bakalan kayak gimana? Dan menurut kalian, supporter kayak gini harus kena sanksi seperti apa sih? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman semua, yang saya takutkan kerusuhan yang terjadi kemarin itu akan berdampak kepada sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Bukan hanya sepak bola di Bandung saja, ke Timnas Indonesia, ke tim-tim bola yang lain, ke Liga 2, Liga 3, mungkin seperti tragedi Kanjuruhan kemarin. Itu yang paling saya takutkan. Kita tahu kalau kemarin ada tragedi yang sangat-sangat disayangkan, kerusuhan setelah laga pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dan tentunya saya mengutuk keras bahwa kerusuhan kemarin bukan dilakukan oleh supporter, tapi dilakukan oleh kriminal yang masuk ke dalam stadion. Bagi saya itu sangat layak diberikan dengan dasar karena apapun yang kalian lakukan kemarin adalah tindak kriminal dengan dalih alasan apapun. Alasannya, katanya mereka itu menuntut balas serta keadilan yang belum kunjung diberikan oleh manajemen Persib Bandung karena diduga di laga sebelumnya, laga antara Persib melawan Port FC di ACL 2, kabarnya ada semacam intimidasi, ada juga kabarnya pelecehan seksual secara verbal dari steward dari keamanan ke salah satu supporter wanita Persib Bandung gitu kan. Itu yang menjadikan mereka akhirnya turun ke lapangan menuntut balas dan juga menganiaya steward. Padahal sampai detik ini pun kita belum tahu steward mana yang udah melakukan pelecehan itu. Ini malah dipukul rata. Mereka yang tidak berdosa akhirnya harus mengalami musibah yang tidak mereka inginkan. Padahal keluarganya, istrinya, anaknya sedang menunggu mereka gitu kan sepulang kerja melakukan keamanan setelah laga pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta ini. Kita tuntut dan kita tentu mengutuk semua ini bahwa ini adalah satu hal yang sangat-sangat merugikan dan sangat disayangkan. Dan tentunya kalau soal sanksi menurut saya sih Persib Bandung pasti akan mendapatkan sanksi yang cukup berat ya. Karena sebelumnya juga, sebelum terjadi kerisuhan maksud saya, ada juga penyalaan player. Itu udah pasti kena sanksi nih. Ini udah masuk ke stadion, melakukan penganiayaan, kerusuhan, juga ada beberapa perusakan stadion, tentu ini sanksi yang sangat berat. Kalau masalah sanksi uang udah jelas menurut saya akan besar. Dan bagi saya juga mendukung sanksi ini diberikan kepada supporter Persib Bandung untuk tidak dan dilarang datang ke stadion. Entah musim ini doang, atau mungkin 2 musim, atau 3 musim. Dan saya menuntut semua supporternya, maksud saya semua tribunnya, bukan hanya utara dan selatan. Karena kabarnya ini semua terjadi karena supporter dari tribun utara yang pertama masuk ke lapangan dan juga tribun selatan, kabarnya seperti itu. Dan saya juga belum tahu nih soal sanksi pengurangan poin, karena kabarnya juga kan PSSI sedang mengajukan kepada FIFA untuk mengadakan sanksi pengurangan poin bagi siapapun supporter yang masuk ke lapangan dan juga melakukan kericuhan. Nah, apakah sanksi itu udah berlaku atau tidak untuk sekarang? Kalau seandainya iya, Persib Bandung sangat rugi sih, karena bagi saya kemarin pemain, staf pelatih udah melakukan yang terbaik, udah bisa menang dari Persija Jakarta, mendapatkan 3 poin, tapi malah mendapatkan pengurangan kalau seandainya jadi gitu ya, itu kan satu kerugian bagi Persib Bandung. Dan bisa saja mungkin sanksi yang akan didapatkan oleh Persib Bandung ini adalah bisa lebih berat. Yang paling saya takutkan, kerusuhan kemarin itu berdampak kepada Timnas Indonesia atau kepada sepak bola secara keseluruhan. Kita tahu kalau sebenarnya Indonesia saat ini masih dalam tahap percobaan oleh FIFA atas tragedi Kanjuruhan kemarin. Alasan kenapa supporter tim tamu sampai detik ini tidak boleh datang away gitu kan, karena kita masih dalam tahap percobaan oleh FIFA.
masih dicoba, malah ada kerusuhan lagi. Jadi saya sangat takut sekali kalau ini berdampak, liga kita dihentikan kembali, timnas tidak boleh ikut event-event yang diselenggarakan oleh FIFA, entah itu mungkin Piala Dunia atau mungkin juga merembet ke Piala Asia. Ini sangat disayangkan sekali kalau seandainya terjadi seperti itu. Walaupun saya yakini di era Pak Erick Thohir ini, kita tahu Pak Erick Thohir ini kan orang yang sangat profesional lah ya. Kejadian kemarin saja yang bukan terjadi di era Pak Erick Thohir gitu kan, itu bisa di-handle oleh Pak Erick Thohir sehingga kita tidak mendapatkan banned oleh FIFA. Nah, sekarang pun kerusuhannya mungkin tidak sebesar Kanjuruhan, walaupun kita juga tetap mengutuk keras lah ya, hal seperti ini tidak boleh terjadi. Tapi saya yakin Pak Erick Thohir juga akan berusaha agar liga tetap jalan, timnas Indonesia tetap ikut event-event internasional, kita tidak mendapatkan banned FIFA. Saya yakin itu akan selalu diusahakan oleh Pak Erick Thohir dengan keprofesionalannya, dengan kehebatannya dalam mengelola sepak bola di Indonesia. Cuman hal-hal seperti ini tidak boleh terulangi, dan kabarnya juga Pak Erick Thohir sekarang sudah memberikan klarifikasi kalau sekarang Pak Erick Thohir sedang menunggu laporan dari PT LIB katanya. Karena selaku penyelenggara, kenapa supporter bisa turun ke lapangan gitu kan, seharusnya itu kan tidak boleh. Bagaimana pihak keamanan di situ berlaku, dan kenapa juga masih ada player yang bisa masuk ke dalam, yang kabarnya PT LIB ini melakukan pengamanan yang sangat ketat, tapi kok masih ada kecolongan player masuk gitu kan. Dan tentu ini sedang ditunggu laporannya oleh Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir juga mengecam tidak ada toleransi, bahkan lewat Pak Arya Sinulinga udah bilang kalau ini bukan lagi kerusuhan biasa, ini udah tindak kriminal dan masuk ke ranah hukum. Siapa yang memang masuk ke dalam ranah hukum harus dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Dan juga Persib Bandung mengutuk kejadian ini, tentu melakukan investigasi juga. Jadi Persib Bandung mungkin sekarang investigasinya dua ya, investigasi masalah internalnya di awal dan juga investigasi kerusuhan ini. Dan kita harapkan semuanya ini berjalan dengan lancar dan benar-benar tuntas, karena ada satu hal yang bikin saya semakin terenyuh, di mana ada salah satu kolom komentar yang mengatakan kayak gini, kejadian seperti ini kembali terjadi karena buntut tragedi Kanjuruhan yang tidak diusut tuntas. Bagi saya, jelas alasan ini bukanlah, supporter masuk ke dalam lapangan itu bukanlah hal yang dibenarkan itu kan, dengan dalih alasan apapun, mau alasan karena tragedi Kanjuruhan, mau karena ada masalah internal dan segala macamnya, itu tetap salah gitu kan. Cuman hal itu menjadi apa ya, semacam hal yang harus segera diluruskan juga oleh pihak PSSI, bahwa ternyata betul kalau seandainya ada masalah harus segera diselesaikan agar tidak ada buntut-buntut lainnya seperti ini. Mudah-mudahan aja Persib Bandung juga baik-baik saja, tidak ada korban jiwa gitu kan, mereka yang terluka bisa cepat pulih. Dan saya rasa hal seperti ini tidak boleh dicontoh oleh supporter manapun. Timnas Indonesia bisa aman. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia ke depannya bisa tetap baik-baik saja, bisa tetap bergulir dengan lancar, karena sesungguhnya banyak sekali orang yang nyari nafkah di sepak bola. Bukan hanya pemain, tapi ada bagaimana UMKM di situ, ada juga di situ para pelatih, para staf juga gitu kan. Jadi sepak bola ini benar-benar harus menjadi menyatukan dan aman. Dan tentu ini sangat mencederai kita. Mudah-mudahan ada sanksi yang cukup berat juga lah bagi Persib Bandung atau supporternya. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.